Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'ida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fakatabalahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah mudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu malam ini sebelum kita memulai kajian, saya sangat berterima kasih kepada Pak Uun, kepada semua jamaah atas support, dukungan, doanya, sehingga alhamdulillah saya bisa melakukan aktivitas kajian kembali. Allah berikan, Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah sehat wal afiat, zahiran wa batinan, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Para jamaah, sesaat lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mengistiqomahkan hikmah dari bulan Dzulhijjah, di mana ada dua hal penting. Yang pertama adalah menebarkan kebaikan, dan yang kedua adalah mewujudkan kemuliaan. Di Al-Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 124. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imamah qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Di sini Allah memberikan contoh dan keteladanan tentang seorang hamba Allah yang solih, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sukses, yang karena keteguhan keyakinannya kepada Allah, kemudian hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah, maka kemudian beliau dimuliakan oleh Allah, dijadikan contoh, dijadikan uswatun hasanah, dipilih oleh Allah menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Dan tidak hanya berhenti di situ,
mampu membawa dirinya sekaligus mengantarkan keluarganya, pasangan dan anak keturunannya untuk teguh keyakinan kepada Allah. Kemudian tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih mahal dan berharga dalam hidup ini kecuali hidup dengan penuh ketaatan menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah. Selanjutnya mendidik dan mengajarkan diri dan keluarganya, membawa masyarakatnya hidupnya diselamatkan dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk dosa dan maksiat, dari segala bentuk kehinaan, dan dipilihkan jalan kemuliaan, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Coba panjenengan pirsani ayatnya itu. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah. Apa bentuk ujiannya? Bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Ada yang namanya kalimat perintah, ada yang namanya kalimat larangan. Semua apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah betul-betul diperhatikan, dijawab dengan jawaban yang benar. Apa jawaban yang benar itu? Fa'atammahunna. Nabi Ibrahim taati semuanya. Nabi Ibrahim patuhi semuanya. Karena ketaatan dan kepatuhan inilah kemudian Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah. Allah yang menyatakan, inni ja'iluka linnasi imamah. Ibrahim, aku pilih engkau menjadi pemimpin bagi teladan dan panutan bagi seluruh umat manusia. Dan lebih indah lagi kemudian Nabi Ibrahim berpikir tentang orientasi masa depan, bukan hanya kebaikan atas dirinya. Maka Nabi Ibrahim mengajukan pertanyaan, qala wa min dzurriyyati, bagaimana dengan generasi di belakang saya, anak cucu dan anak keturunan saya? Maka Allah berikan petunjuk, qala la yanalu ahdid dzalimin, janjiku Ibrahim tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada jaminan ketika engkau nabi anakmu akan menjadi soleh. Tidak ada jaminan kemudian ketika engkau nabi anakmu akan mewarisi kenabian. Tapi ketika engkau didik, engkau ajarkan keteguhan keyakinan kepada Allah, engkau tanamkan bahwa dalam hidup tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih berharga dibanding beribadah, rukuk dan sujud kepada Allah. Kemudian engkau didik anakmu, engkau selamatkan dari kezaliman, engkau pilihkan dia hidup dalam keadilan, maka disitulah engkau akan sukses, sehingga anakmu pun menjadi anak-anak yang aku pilih untuk menjadi utusanku, yaitu para nabi dan rasul. Maka di ayat ini ada 3 catatan penting. Nabi Ibrahim menjadi contoh dan teladan orang yang betul-betul hidup dalam kemuliaan, orang yang bertakwa kepada Allah. Ciri yang pertama, Nabi Ibrahim contoh bagi orang yang hidupnya betul-betul yakin kepada Allah. Nabi Ibrahim Abul Muwahhidin, bapaknya orang yang kokoh akidahnya, bapaknya orang yang kuat imannya, Abul Muwahhidin. Yang kedua, apa contoh yang diberikan lewat pribadi yang mulia Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mendidik dan mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih mahal dan berharga kecuali berserah diri, rukuk, sujud, tunduk, taat dan patuh kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim adalah contoh Khalilur Rahman, orang yang mencintai Allah, orang yang kemudian dicintai oleh Allah karena ketaatan, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Uswatun hasanah yang kedua, Nabi Ibrahim selain Abul Muwahhidin, yang kedua adalah Khalilur Rahman. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah Nabi Ibrahim betul-betul menyelamatkan diri, keluarga dan anak keturunannya
untuk terhindarkan dari perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, selamat memilihkan dalam jalan kemuliaan dalam kehidupan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim contoh bagi apa? Abul Anbiya wal Mursalin. 3 hal penting, dan ini ditunjukkan oleh Allah. Kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-60, surat Al-Mumtahanah, ayatnya ayat yang keempat. Di situ dengan jelas Allah memberikan petunjuk kepada kita. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Dan sungguh terdapat contoh, terdapat keteladanan, terdapat uswatun hasanah bagi siapa? Pada diri Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta beliau. Panjenengan bisa rasakan bagaimana seorang Ibrahim yang dengan segala kelemahan dan keterbatasan tapi menyadari kebesaran dan keagungan Allah, maka ketika terlahir di Mesopotamia, bahasa Yunani Mesos itu tengah, Potamos itu sungai. Jadi Nabi Ibrahim tidak terlahir di Jazirah Arabia, tapi di Mesopotamia, di antara 2 sungai, Sungai Efrat dan Sungai Tigris, sekarang menjadi wilayah teritorial Irak. Nabi Ibrahim tumbuh dan berkembang, melaksanakan misi dakwah dan perjuangan di tempat itu. Kemudian sebagai seorang nabi yang mobile, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim kemudian pindah kemana? Ke Palestina. Dan ketika Nabi Ibrahim di Palestina, panjenengan bisa rasakan itu digambarkan di surat At-Tin. Watini wazzaitun waturi sinin wahadzal baladil amin. Buah tin dan buah zaitun dijadikan sumpah oleh Allah, sebab buah itu yang paling mudah adalah identifikasi tempat. Buah tin, buah yang banyak tumbuh di Damaskus, buah yang banyak tumbuh di Syria. Kenapa dijadikan sumpah oleh Allah? Sebab dulu ajaran Islam menyembah Allah, mengesahkan Allah diturunkan di sana. Diutus seorang nabi yang sabar. Dalam riwayat nabi ini namanya Nabi Nuh. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Dan dalam catatan sejarah, pengikutnya masih bisa dihitung dengan jari, termasuk istri dan anaknya belum menyambut seruan dakwah. Padahal di surat At-Tin itu Allah mau tunjukkan siapa yang didakwahi Nabi Nuh? Manusia. Siapa manusia? Makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah, yang alamatnya jelas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak semudah itu. Maka kemudian Allah lanjutkan dengan sumpah yang kedua, wazzaitun. Kenapa Allah bersumpah dengan zaitun? Zaitun itu buah yang banyak tumbuh di Palestina. Allah mau mengajarkan dan mendidik kepada kita. Lihat betapa beratnya dakwah Nabi Ibrahim. Tidak lebih mudah dibanding dakwahnya Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Ibrahim harus menghadapi tantangan dakwah yang sedemikian berat. Padahal lagi-lagi siapa yang didakwahi? Manusia. Manusia itu makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu juga Allah lanjutkan setelah watini wazzaitun waturi sinin. Apa Pak? Bukit Tur Sinai. Ada apa dengan Bukit Tur Sinai? Di sana yang namanya Nabi Musa mendapatkan apa itu? Kitab Taurat yang diberikan kepada siapa? Bani Israel, yang kemudian dijelaskan di Al-Quran. Umat yang didakwahi Nabi Ibrahim itu menjadi sebodoh-bodoh umat. 2 hal penting yang beliau lakukan. Pertama, membuat kerusakan di permukaan bumi, dan yang kedua apa? Membunuh para rasul. Dan ini kita saksikan sekarang. Yang sekarang berbalik arah, ya,
yang selama ini melakukan tindakan biadab di luar batas kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, sekarang sedang mendapatkan apa ini Pak? Balasan dari negara Iran, ya, yang kabar terakhir Amerika gak melok cawe-cawe tapi kemudian melok cawe-cawe, tidak tahu nanti apakah ini menjadi sumbu terjadinya perang dunia ketiga. Tapi yang jelas Allah tunjukkan itulah Bani Israel yang dikatakan di Al-Quran itu apa? Sebodoh-bodohnya manusia. Kenapa? Sebab dia diumpamakan seperti keledai yang memikul kitab, ditaruh di punggungnya, tidak dijadikan panduan untuk memandu hidupnya, tapi apa? Dia berjalan tanpa petunjuk yang diberikan oleh Allah. Nah, kembali kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutus di Palestina, kemudian tidak berhenti sampai di situ. Nabi Ibrahim kemudian diperintah oleh Allah untuk melanjutkan dakwahnya kemana? Ke Bakkah. Bakkah itu artinya anyir darah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan kecuali beterbangan burung-burung pemakan bangkai. Nabi Ibrahim diperintah dalam kondisi yang luar biasa, keluarga kecilnya dibawa di tempat itu. Itu menjadi bukti. Pertama, Nabi Ibrahim hidup dengan keyakinan kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim betul-betul hidup dengan ketaatan kepada Allah. Maka dia bawa keluarga kecilnya, begitu sampai dan tinggal di tempat itu, setelah segala persiapan tinggal di tempat yang baru sudah selesai, tiba-tiba tidak berselang lama Allah perintahkan untuk Nabi Ibrahim berpindah melanjutkan dakwah di tempat yang lain. Sehingga di Quran itu digambarkan ketika kabar ini disampaikan kepada istri tercintanya Hajar, apa yang dikatakan Hajar? Inilah tempat baru kita, tinggallah kamu di sini bersama anak kita, karena untuk sementara waktu saya akan kembali. Terkejut yang namanya Ibu Hajar. Coba bayangkan datang bertiga, sekarang mau ditinggal oleh suaminya, tinggal hanya berdua. Maka kemudian digambarkan Hajar bertanya, Ibrahim, suamiku Nabi Allah, kamu mau kembali? Kau tinggalkan aku di tempat seperti ini, baru, asing, lihat sekelilingnya, pasir, batu, panas, gersang. Tidak ada tanaman menghijau yang berbuah ranum siap untuk dimakan. Betulkah kau tinggalkan aku di tempat seperti ini? Betul Hajar. Diulang lagi untuk meyakinkan dengan pertanyaan yang sama. Sampai dengan yang ketiga, Ibrahim suamiku Nabi Allah, betulkah kau mau kembali? Kau tinggalkan aku di tempat seperti ini. Kau tahu persediaan makan yang kita bawa hanya sebatas ini. Minum air persediaan hanya sebatas ini. Aku bersama anakmu di tempat asing seperti ini. Sementara engkau lihat apa yang kita bisa saksikan di sekeliling tempat aku tinggal. Maka saya hanya ingin meyakinkan, apakah ini perintah Allah? Begitu dikatakan apakah ini perintah Allah, maka didekatilah istrinya, didekaplah Hajar, dan kemudian dikatakan, Hajar, bagaimana mungkin aku tinggalkan engkau istri yang aku cintai? Bagaimana mungkin aku tinggalkan anak yang sekian lama kita tunggu, anak yang aku sayangi? Kalau bukan ini perintah Allah, Hajar, betul Hajar ini perintah Allah. Begitu dikatakan Hajar, betul Hajar ini perintah Allah, saya mesti tanya ke ibu, Bu, kira-kira yang tergambar menurut jenengan wajahnya Ibu Hajar kayak apa? Ya Allah, kecantikan dan manisnya terpancar dari dalam. Kenapa? Sedihnya hilang, susahnya hilang, khawatirnya hilang. Dia paham dia akan ditinggal oleh suaminya, tapi bagi orang yang yakin kepada Allah, dia meyakini tidak akan pernah ditinggal oleh Allah. Dia paham dia akan jauh dari suaminya, tapi bagi orang yang beriman, dia yakin dia tidak akan pernah dijauhi oleh
Allah. Maka tidak ada keraguan. Kalau menurut orang kita apa? Yang meninggalkan dan yang ditinggalkan sama-sama tenang. Tidak ada keraguan sedikit pun. Yakin kepada Allah. Yang kedua, yakin dengan jaminan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Yang di hadis qudsi itu jelas, man adali waliyan faqad adantuhu bil khair wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai' ahabba ilayya mimma aftaraftu alaih wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza akhbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarul ladzi yubsiru bih wa yadahul ladzi yabtishu biha wa rijhul ladzi yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la u'idanna. Itulah jaminan orang yang yakin kepada Allah, kemudian bertakarrub, mendekatkan diri, taat, tunduk dan patuh kepada Allah, maka dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kalau dia dicintai oleh Allah, apa jaminannya? Dibahagiakan oleh Allah. Setiap gerak langkahnya dibimbing oleh Allah. Matanya dibimbing Allah, telinganya dibimbing Allah, tangan dan kakinya dibimbing oleh Allah. Kalau dia minta pertolongan, pasti akan ditolong oleh Allah. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan dilindungi oleh Allah. Dan itu jelas tergambar di Al-Quran. Bagaimana perasaan Ibrahim, bagaimana perasaan Ibu Hajar ketika ditinggalkan oleh suaminya. Panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-41 di surat Fussilat ayatnya ayat yang ke-30. Di surat Fussilat ayat yang ke-30 itu dengan sangat jelas Allah tunjukkan jaminan kegembiraan dan kebahagiaan bagi orang yang betul-betul dalam hidupnya yakin kepada Allah, kemudian hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Panjenengan pirsani ayatnya, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, lisannya tidak pernah ragu mengucapkan apa? Rabbunallah. Tuhanku adalah Allah. Saya punya Allah. Rabbunallah. Sumastaqamu. Kemudian keyakinan itu dia pegang teguh, dia rawat dan dia jaga terus menerus secara istiqomah. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Dia akan ditolong oleh Allah, dia akan dijaga oleh Allah, dia akan dibimbing oleh Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan turunkan malaikat kepadanya untuk memberikan inspirasi, dorongan, motivasi, meneguhkan keyakinan. Apa jaminannya? Allah takhafu wa la tahzanu. Bergembira dan berbahagialah engkau. Kenapa? Sebab engkau akan diangkat rasa takutnya dan engkau akan diangkat rasa sedihnya. Memang Ibu Hajar tidak berdiam diri, leye-leye, berpangku tangan, bertopang dagu, dia bermalas-malasan. Tidak. Ditinggal suaminya, Ibu Hajar harus berkeringat, harus berjuang, pontang-panting ke sana kemari. Dari mana itu, Pak? Dari sofa ke Marwah. Sampai kemudian jawaban Allah diberikan. Pusaran peradaban berubah 180 derajat. Air Zam-Zam dimunculkan dan kabilah-kabilah yang selama ini tidak pernah menoleh di tempat itu sekarang singgah, mengambil air Zam-Zam banyak-banyak untuk perbekalan perjalanan panjang mereka. Tidak sedikit mereka yang menetap di tempat itu untuk sementara waktu, dan tidak jarang banyak yang mereka langsung jatuh cinta di tempat itu dan menetap untuk selamanya. Padahal ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan keturunannya, Nabi Ibrahim hanya menengadah dan minta kepada Allah. Apa yang dimunajatkan? Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, saya yakin kepada Engkau. Ya Allah, saya taat kepada Engkau. Saya tempatkan keluarga kecil saya di tempat ini karena keyakinan kepada Engkau, maka tolong jamin ya Allah. Ada dua yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Satu, jamin keamanannya. Jangan sampai diganggu orang jahat.
Jangan sampai diterkam binatang buas. Dan doa ini diijabah oleh Allah. Yang kedua tadi apa? Sejahterakan ya Allah. Jangan sampai apa? Kelaparan. Jangan sampai kehausan. Berikan ya Allah kepadanya rizki dari beraneka macam buah-buahan. Jawabannya kabilah-kabilah datang menurunkan berbagai macam kebutuhan untuk Ibu Hajar, bukan karena kasihan, tapi sebagai rasa takzim, sebagai penghormatan yang memiliki sumur Zam-Zam. Kebutuhan Ibu Hajar tidak kurang apapun, terpenuhi segala kebutuhan sebagaimana yang dimunajatkan Nabi Ibrahim. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Maka Dzulhijjah itu mendidik dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup, membangun kehidupan dengan baik, dan kehidupan yang baik yang sempurna tanpa batas, merawat dan menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Yang kedua, merawat dan menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, sehingga kita terselamatkan dari segala kesulitan, hidup kita mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. Panjenengan pirsani di Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 112. Di surat Ali Imran ayat 112 itu dengan tegas Allah memberikan petunjuk kepada kita, zurribat alaihimudz zillatu ainama sukifu illa bi khablim minallah wa khablim minan nas. Akan ditimpa kerepotan dalam hidup, akan ditimpa kesumpekan, akan ditimpa kesulitan dalam hidup, kecuali kita membangun kehidupan yang baik, kecuali kita menjaga dan merawat hubungan yang baik. Hubungan yang baik yang pertama disebut khablum minallah, yaitu hubungan baik kita dengan Allah. Teguh keyakinan kepada Allah, kemudian hidup mengabdi beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Yang kedua adalah merawat dan menjaga hubungan baik dengan semua makhluk Allah, lebih-lebih dengan sesama manusia. Inilah yang ditunjukkan. Maka merawat dan menjaga hubungan baik kita dengan Allah, merawat dan menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Dzulhijjah betul-betul mendidik dan mengajarkan kita supaya dapat meraih kemuliaan dengan meneguhkan keyakinan kepada Allah dan hidup dengan menebarkan kebaikan. Coba kalau panjenengan rasakan di Quran surat ke-89, Pak. Surat Al-Fajr. Ayatnya ayat yang kedua. Di surat Al-Fajr surat ke-89 itu ayat pertama Pak, wal fajr, yang kedua walayalin asr. Pertama Allah bersumpah dengan wal fajr, waktu subuh. Ini dahsyat luar biasa. Betapa rugi dan menderitanya orang yang kehilangan kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah, yaitu apa? Waktu subuh. Kenapa? Sebab ada kekayaan yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan di tempat yang lain kecuali waktu subuh. Apa itu? Jumhur mufassir mengajarkan wal fajr itu maknanya tiada lain adalah wassolatil fajr. Jadi orang yang kaya, orang yang sukses dalam hidup itu adalah ketika datang padanya umur waktu subuh dan dia manfaatkan dengan rukuk dan sujud melaksanakan sholat subuh. Nilai sholat subuh itu jauh lebih berharga dibanding dengan intan permata, dibanding dengan black diamond, dibanding dengan blue sapphire, dibanding dengan bermacam-macam kekayaan. Jangankan hanya sekedar itu, dunia seisinya itu tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya kekayaan yang diberikan Allah. Apa tadi Pak? Sholat subuh. Maka sering saya sampaikan hadis surat ke-6 yang memberikan pengantar di surat Al-An'am itu, man sholal fajru fi jama'ati wa qa'ada musalla wa qara'a salasa fi awwalihi suratil an'am wa khallallahu sab'ina
malakan yusabbihunallah wa yastaghfiruna yaumil qiyamah. Di hadis itu dijelaskan, siapa yang mau sholat subuh, selesai sholat subuh zikir, baca Quran, apa yang dibaca? 3 awal surat Al-An'am. Apa janji Allah? Wa khallallahu sab'ina malakan. Allah akan jaga, Allah akan bimbing, Allah akan tolong, Allah akan turunkan untuk orang itu 70 malaikat. Untuk apa malaikat itu diturunkan oleh Allah? Yusabbihunallah. Malaikat itu akan bertasbih kepada Allah, wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun bagi orang yang sholat itu ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Maka Allah di surat Al-Fajr, surat ke-89 tadi, mengingatkan kekayaan pertama, ibadah yang dahsyat luar biasa yang diberikan pada saat apa? Waktu fajar, waktu subuh. Ayat yang kedua, walayalin asr, demi malam yang 10. Kalau kita baca tafsir pertama, malam 10 itu ditafsirkan 10 malam akhir di bulan Ramadan. Kenapa? Tidak heran kalau di akhir-akhir Ramadan orang meningkatkan ibadah walayalin asr, demi malam yang 10. Nabi memberikan contoh, menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Nabi melakukan iktikaf, sebab pada malam-malam itu ada malam dahsyat, ada malam yang namanya malam kemuliaan Lailatul Qadar. Tetapi ini kemudian dibantah oleh mayoritas ulama tafsir. Jumhur mufassir tidak sepakat kalau walayalin asr itu maknanya 10 malam akhir di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab surat Al-Fajr, surat ke-89 itu surat Makkiyah. Sementara puasa itu terjadi justru setelah Nabi melakukan peristiwa hijrah. Puasa itu terjadi tahun kedua Hijriyah. Kapan? Tanggal 10 Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Di tahun kedua Hijriah itu turun Al-Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 183, yang mensyariatkan kepada umat Islam untuk menjalankan syamur Ramadan. Sehingga para ulama lebih sepakat, apa yang dimaknai walayalin asr, demi malam yang 10 itu adalah 10 malam awal di bulan Dzulhijjah, untuk menunjukkan kemuliaan bulan Dzulhijjah. Orang-orang Arab itu ketika bicara malam itu tidak berdiri sendiri, include siang dan malam. Apa maknanya? Orang yang beribadah di bulan Dzulhijjah, menyambut bulan Dzulhijjah sejak awal sampai dengan akhir, sungguh nilai ibadahnya itu, nilai kebaikannya di sisi Allah luar biasa, sampai ditunjang oleh begitu banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Di antaranya orang yang beribadah 10 malam awal di bulan Dzulhijjah itu nilai kebaikannya jauh lebih dahsyat dibanding orang yang jihad, berjuang, berperang di jalan Allah meskipun dia gugur. Masya Allah, Pak. Jadi orang yang gugur di medan perang berjihad itu masih tidak sebanding dengan pahala yang diberikan oleh Allah untuk orang yang berbuat kebajikan di bulan Dzulhijjah. Bahkan di hadis itu masih dilanjutkan, meskipun yang gugur itu yang hilang bukan hanya nyawanya, tapi seluruh perbekalan perang yang dia bawa habis dirampas oleh musuh, itu masih tidak sebanding dengan baiknya amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Sayangnya seringkali terlewatkan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai ketemunya tanggal 9. Karena saudara-saudara kita yang haji sudah sampai di Arafah, maka kita melaksanakan puasa Arafah, kemudian kita ketemu dengan puncaknya hari raya besar. Jadi besarnya kebaikan yang diberikan oleh Allah. Apa itu, Pak? Hari raya haji, hari raya kurban, Idul Adha, Idul Kurban. Coba
hari raya haji. Kenapa stempel haji itu secara spesifik al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah, melekat pada ibadah haji itu mabrur. Mabrur itu tebaran kebaikan. Dan karena kebaikan itulah kemudian Allah muliakan derajatnya, diberikan fasilitas kemuliaan secara spesifik, langsung disebut oleh Allah dengan jannah. Masya Allah. Jadi Dzulhijjah, nilai berharga yang harus kita istiqomahkan adalah berbuat baik. Berbuat baik tanpa batas. Pertama, berbuat baik kepada Allah, dan yang kedua adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Haji mabrur di hadis itu kan, apa ciri haji mabrur? Ada dua. Pertama, orang yang hajinya mabrur itu cirinya adalah wayut imut to'am, memberi makan. Apa Pak bahasa Yozat? Memberi makan itu terjemahan luasnya apa? Mengentas kemiskinan. Memberi makan. Jadi memberi makan itu melepaskan ego, apa Pak? Kerakusan. Jangan, wong kita ini loh, makan itu satu piring, kalau nambah itu kan mesti nyambahnya tidak lebih banyak, pasti lebih sedikit. Masa karena uang kita banyak terus saking senengnya rawon terus sekali makan 7 piring rawon? Kan cukup hanya 1 piring, sementara 6 piring bisa untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Maka haji mabrur albir memberi makan, menciptakan pekerjaan bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana dia memberikan peluang kebaikan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan. Yang kedua apa? Afsus salam. Menciptakan apa Pak? Ketenangan, kedamaian. Orang yang hajinya mabrur, orang yang ketemu dengan dia, yang sumpek jadi senang Pak. Bukan yang senang jadi sumpek, kan begitu. Yang susah jadi senang, yang asalnya berkerut jadi kemudian cerah ceria. Itu kehadiran haji yang disebut di Al-Quran, yang ditunjukkan dalam hadis Rasulullah dengan apa? Dengan tebaran kebaikan. Sehingga nun sewu, sampai ada riwayat yang sampai kepada kita, ya sekarang haji kan sudah dengan transportasi canggih luar biasa. Di Quran itu menyebutkan ibadah haji itu dengan berjalan kaki, dengan naik onta, dulu dengan apa jarak yang sedemikian rupa. Waktu itu yang haji sekian banyak orang, tapi dalam riwayat itu yang diterima cuma 3 orang Pak. Yang haji sekian banyak orang, tapi ternyata yang diterima cuma 3 orang. Dan yang diterima salah satunya adalah seorang yang sudah siap persiapan berangkat haji, istrinya sedang hamil, dan kemudian rupanya istrinya itu, ini kok ada masakan lezat sekali rasanya, ini menggoda selera makan saya, tolong carikan saya pengen gitu. Maka sang suami itu kemudian dicari sumber makanan itu, sampai kemudian ketemu di sebuah rumah wanita tua dengan beberapa putrinya. Kemudian laki-laki ini memberanikan diri, "Ibu, istri saya sedang hamil dan rupa-rupanya menginginkan masakan yang ibu masak. Bolehkah saya meminta sedikit untuk istri saya?" Spontan ibu itu langsung menjawab, "Maaf Tuan, saya tidak bisa memberikan sedikit pun makanan ini kepada Tuan." "Baik Bu, kalau begitu saya bayar. Saya mau beli Bu, istri saya menginginkan masakan yang ibu masak." Ibu itu juga langsung spontan menjawab, "Maaf Tuan, saya tidak bisa menjual barang sedikit pun masakan ini kepada Tuan." Baru laki-laki itu melanjutkan pertanyaannya, "Bu, saya minta ibu tidak relakan. Saya beli pun ternyata ibu juga tidak izinkan. Kenapa Bu?" Ternyata ketika ditanya pertanyaan singkat, "Kenapa Bu?" Apa jawabannya? Diam Pak. Ditunggu sekian lama, jawaban itu tidak keluar
dari lisan ibu itu, dan kemudian apa yang pertama keluar, Pak? Air matanya mulai merembes di pipinya, semakin lama semakin deras, dan kemudian dengan terbata-bata ibu ini menimpali, "Tuan, sudah berhari-hari saya tidak makan, sudah berhari-hari saya hampir mati kelaparan. Kemudian saya ke sana kemari, saya mengais-ngais di tempat sampah. Kemudian saya temukan bangkai keledai. Bangkai itu kemudian saya bawa pulang. Bangkai itu kemudian saya bakar. Bangkai itu kemudian saya masak. Bangkai itu yang saya makan. Bangkai itu yang saya berikan kepada anak-anak saya. Padahal Tuhan tahu makanan ini halal bagi saya, tapi tidak bagi Tuhan." Mendapatkan jawaban begitu, maka laki-laki itu segera beranjak pulang, dan kemudian kejadian yang menimpa ini diceritakan kepada istrinya. Apa tanggapan dari istrinya? Rupa-rupanya kisah sedih dari wanita ini sangat menyentuh perasaan istrinya, dan kemudian istrinya mengatakan, "Pak, kembali, Bi, kembali ke rumah itu. Kenapa? Tolong serahkan semua perbekalan hajimu kepada saudara kita itu." Jadi inilah yang ditonjokkan. Maka betul-betul Dzulhijjah mendidik dan mengajarkan hikmah besar. Apa? Allah ingin mendidik dan mengajarkan kepada kita hidup dalam kemuliaan. Buktinya dengan cinta kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, dan kemudian cinta kepada sesama manusia. Itu juga bisa kita lihat di Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat 34. Di situ Allah berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mamsaka." Tiap-tiap umat kami syariatkan ibadah kurban. Walikulli ummatin ja'alna mamsaka. Apa yang diingatkan oleh Allah? Liyadhkuru ismallah, supaya engkau bertakwa kepada Allah. Liyadhkuru ismallah, supaya engkau taat kepada Allah. Liyadhkuru ismallah, supaya engkau ingat Allah. Liyadhkuru ismallah, supaya engkau sebut, engkau agungkan Allah. Liyadhkuru ismallah, supaya engkau bersyukur kepada Allah. Alama razaqahum mim bahimatil an'am, terhadap semua apa-apa yang direzekikan oleh Allah kepada engkau, termasuk binatang ternak. Yang menarik, panjenengan pirsani di penghujung ayat itu, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Allah kemudian memaklumatkan, aku Allah, ini Tuhanmu, Tuhan yang esa. Jangan berpaling kemana-mana, berserah dirilah kamu, taat tunduk dan patuhlah kepadamu. Ketika engkau yakin dan ketika engkau taat tunduk dan patuh kepadaku, aku jamin. Apa jaminannya? Wa basyiril mukhbitin, berikan kegembiraan, berikan kebahagiaan bagi siapa? Bagi orang yang yakin, taat tunduk dan patuh kepada Allah. Sehingga jelas ayat ini, syariat kurban mendidik dan mengajarkan kepada kita apa? Hidup mulia dalam ketaatan kepada Allah. Apa tadi? Dalam rasa syukur kita kepada Allah. Apa tadi? Dalam hidup selalu ingat kepada Allah. Bagian penting dari orang yang dimuliakan oleh Allah, yang dengannya kita kemudian dibahagiakan oleh Allah. Kemuliaan dibuktikan dengan rasa cinta kepada Allah. Dan tidak hanya sekedar itu, apa yang diperintahkan Allah itu kemudian terpancar rasa cinta kita kepada sesama manusia. Maka kalau panjenengan pirsani Quran surat ke-22, surat Al-Hajj ayat 37, maka di situ Allah tegaskan, yang penting, yang berharga dalam hidup ini ketakwaan. Yang diinginkan dari kita oleh Allah adalah takwa kita, selamatnya kita dari kehinaan dan hidup dalam kemuliaan. Coba ayat 37, apa yang diajarkan Allah? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana luhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah. Allah tidak menginginkan darah dan daging korban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha.
Bukan darah dan daging itu yang sampai kepada Allah. Bukan itu yang diharapkan dan diinginkan oleh Allah. Tapi apa yang diinginkan oleh Allah dari kita adalah ketakwaan kita, jalan kemuliaan yang kita pilih. Sebab daging itu akan bermanfaat kepada sesama manusia, akan memberikan kontribusi kebaikan, dan tentu kita berharap mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah Subhanahu wa taala ketika menghadirkan kesempatan kepada kita bulan Dzulhijjah, kita bisa mengistiqomahkan hikmah Dzulhijjah dengan kita mampu menebarkan kebaikan, mewujudkan hidup dalam derajat tertinggi di sisi Allah, yaitu hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur kita ini barokah, harta kita ini barokah, keluarga kita keluarga yang diberkahi oleh Allah. Semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga diri kita, dijaga pasangan kita, dijaga keluarga kita, dijaga anak turun dan anak cucu kita. Allah berikan bimbingan dan petunjuknya. Allah turunkan hikmah ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu membimbing kita untuk mengisi hidup ini dengan beramal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di jalan kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongannya, sehingga betul-betul kesempatan umur yang diberikan oleh Allah menjadi saat-saat yang indah dalam keteguhan keyakinan kepada Allah, dalam indahnya rukuk dan sujud kepada Allah, dan menyelamatkan diri kita dari segala bentuk keburukan, tetap terawat dan terjaga hidup dalam kemuliaan. Akhirnya marilah kita munajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al awwala hadha yauma salakha wa awsatuhu falakha wa akhiruhu najakha wa as'aluka khairad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al awwala hadha yauma salakha wa awsatuhu falakha wa akhiruhu najakha wa as'aluka khairad dunya wal akhirah. Ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghis, aslih li sa'ni kullahu wala taqilni ila nafsi tarfata aini. Allahumma ya Allah, ya qawiyyu ya aziz, dengan rahman dan rahimmu ya Allah kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayahmu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan segala ketergesaan kami ada terselip makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, utamanya kepada pasangan yang kami cintai, anak-anak yang kami sayangi, yang Engkau amanahkan kepada kami. Atau bahkan jika mungkin ya Allah sebagai anak ada perbuatan yang Kau hitung sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua, kami takut, mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari umur yang tidak barokah, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solihah. Kami pun takut, mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari doa demi doa yang kami panjatkan yang ternyata tidak lagi Engkau dengarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jamaah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.